orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, damai sejahtera bagimu sekalian terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini bisa berkesempatan menyapa, melayani, dan membawakan doa-doa bagi Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada. Silahkan lambaikan tangan di Instagram, silahkan di tap layar di TikTok, silahkan di share, posting ulang di Facebook dan di YouTube. Dan salam, shalom semuanya. Mana tangan-tangannya yang siap bersama-sama untuk memuji Tuhan Yesus. Halo Ibu Oeng Inge, shalom. Foni, Viagri, Nixon, dan semua yang terkasih, shalom bagimu. Puji Tuhan, makasih disapa dari San Francisco. Kakak Marcelinus 71 dan semua pemirsa sekalian terkasih, ada Linawati, ada Adriani, ada Johannes, ada Margalen, ada juga di sana Ibu Lili, Mama Rimbing, Wibowo, hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus, ada Leonard, Nurmiati, dan Alfonsina, ada di sana juga Sugiyati, Yeni, Sortaman, Wandal, banyak sekali ya, Tony, Endos, dan sebagainya. Semua jiwa-jiwa terkasih ini saya ucapkan shalom bagimu. Mari Bapak Ibu terkasih, waktu yang ada kita mulai dengan doa. Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Bersyukur sekali ya Tuhan, atas hari yang baru ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, tahirkan kami dengan darah Yesus, lakukan kami untuk sepanjang hari ini boleh menjadi anak-Mu yang senang hatimu, dan kami rindu menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu, menjadi saksi-Mu, dan biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, ketika pujian dinaikkan, firman diberitakan, ada hadirat Tuhan membawa kesembuhan, pemulihan, dan pengenalan akan Kristus, bagaimana kami hidup dan mengalami kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seorang kasih di muka bumi ini. Terpuji Tuhan selama-lamanya, kami mengucap syukur, kami mulai dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya.
Walaupun tantangan ada, kita tidak akan goyah. Puji Tuhan. Karena tangan Tuhan kuat, setia, dan tidak melepaskan kita. Tuhan itu baik selama-lamanya. Ketika rame-rame, Yesus itu baik. Ketika rame-rame, Yesus itu baik. Sekali lagi, Yesus itu baik. Puji Tuhan. Aku tidak akan goyah selama Tuhan beserta dengan aku. Ini pujian menguatkan kita semuanya. Coba lagi, kita pasti bisa menang dalam setiap area pergumulan kita karena Tuhan Yesus Kristus. Walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 sisi kananku, aku tidak akan goyah. Aku tetap kuat karena ada Tuhan yang menguatkanku. Bapak Ibu sekalian, engkau ada di sisi mana? Engkau ada di area mana? Engkau ada di situasi apa? Ini pujian adalah janji Tuhan dan tercatat dalam kitab Mazmur 91 bagaimana tentang perlindungan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang ada di dalam Dia. Ini pujian memberkati banget ya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya biar banyak yang boleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kekuatan Tuhan mampukan kita bisa menang dan melewati setiap pencobaan itu dan keluar menjadi lebih daripada pemenang. I love you Tuhan Yesus. Amin. Kesetiaanmu sungguh. Puji Tuhan. Yuk kita sekarang mendengar firman Tuhan. Karena rasanya sebentar kesaksian juga cukup banyak. Maka sekarang saat ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk buka hati mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi setiap orang-orang percaya hidup dalam kebenaran. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu terkasih untuk masing-masing setelah dengar firman memeriksa buah pertobatannya. Ya, kemarin saya sudah menserukan bertobatlah. Dan hari ini saya mau ajak saudara periksa masing-masing, tidak untuk menghakimi yang lain, tapi untuk introspeksi diri, periksa masing-masing buah pertobatan kita. Karena Tuhan itu mencari buah pertobatan. Ya, Tuhan tidak suruh kita hidup dalam kemewahan. Tuhan juga nggak suruh kita bangun gereja yang interiornya mesti mahal. Tuhan juga tidak menyuruh kita memiliki rumah yang megah, mewah. Karena itu bukan tujuan Kristen sejati. Kristen sejati, dia akan menghasilkan buah. Dan Tuhan mencari buah. Jadi kalau saudara hari ini mendengar firman ini, mari kita kembali pada esensi menjadi orang percaya. Ya, bukan hanya kita berpikir dengan kita diberkati, lalu kita punya iman yang besar, kita merasa sudah berbuah. Nah, apa saja buah yang kita mau periksa? Tentu dari firman Tuhan. Saya percaya banyak orang yang berbalik kepada Tuhan hari ini, meninggalkan hidup yang salah, termasuk orang percaya yang motivasi salah, dan termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang mulai som-som kuku. Dengarkan firman ini supaya kita kembali pada esensi menjadi orang percaya atau orang Kristen sejati yang menghasilkan buah.
Kalau dari disclaimer tadi Bapak Ibu merasa ini firman baik sekali, penting, dan engkau rindu lebih banyak mendengar, saya beri kesempatan saudara untuk membagikan, share. Silakan bisa, saya kasih sekian detik untuk memposting ulang, ya. Bisa di subscribe di media sosial Pastor Andi Simon, baik YouTube, halaman-halaman yang ada di Facebook, akun Instagram dan TikTok. Terima kasih, puji Tuhan. Dan kita dengar firman Tuhan yuk di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur. Saya akan mulai membaca firman Tuhan, dan Bapak Ibu silakan mengetik ayat-ayatnya di kolom komentar. Lalu setelahnya tolong bantu siarkan, share sebanyak-banyaknya. Setelahnya pastor membacakan dan mengajak kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat dari Matius pasal 3, ya. Kita akan membuka 4 ayat di Matius pasal 3 ini. Silakan Bapak Ibu ketik. Matius 3 ayat 2, 8, 10, dan 11. Silakan diketik. Kita akan membaca, mendengar firman. Matius 3 ayat 2, 8, 10, dan 11. Puji Tuhan. Terima kasih setelah diketik di kolom komentar ayat-ayat ini. Silahkan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan untuk melayani sesama, siarkan, bagikan. Dengan demikian, kita sudah sama-sama melayani dan membagikan berita firman Tuhan kepada setiap orang di mana saja saudara berteman, punya akun medsos di Facebook, WhatsApp, bagikan. Yes, sudah baik. Ada tertulis firman Tuhan Yesus bagi saudara, selamat mendengarkan. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seperti kemarin saya sampaikan seruan pertobatan, hari ini saya ulangi sebagai pengingat bahwa kita sebagai orang yang sudah dimenangkan Kristus, kita harus bertobat. Ya, bertobat apa? Berbalik dari hidup kita yang lama 180 derajat. Ya, artinya putar balik. Dulu salah, sekarang kita mau berubah. Ya, bertobat itu juga kata dalam Yunani metanoia, meninggalkan, ya. Dan kita mau hidup pada jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu adalah kita menghasilkan buah. Ya, karena buah itu harus dihasilkan dari hasil pertobatan. Ya, kalau ilmu ada prestasi, ada gelar, ada ijazahnya. Kalau pertobatan itu harus ada buahnya. Apabila seorang yang berkata dia bertobat tapi belum menghasilkan buah, berarti dia belum sesuai pertobatannya. Ya, tercatat di dalam Matius pasal 3
ayat yang ke-8. Saya bacakan ya, sekarang ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Tuhan itu mencari buah. Ketika engkau berkata, saya mau bertobat, maka Tuhan akan mencari buah dalam pertobatan Anda. Ya, apa saja buahnya kita akan melihat sebentar setelah ini. Pastikan firman ini bukan seolah-olah menghakimi Anda, tapi firman ini mengajak kita untuk berjalan pada kehendak ilahi. Pastikan setiap Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, kita ada di center, di hatinya Tuhan, denyut jantungnya Bapa, sehingga apa yang kita lakukan sesuai apa yang Bapa kehendaki. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika seseorang berkata saya bertobat, maka dia harus berbuah. Dan Tuhan di surga itu akan mencari buah dari kehidupan pertobatan Anda sekalian. Ya. Kita sekarang lihat Matius 3 ayat 10 sampai 11. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Tuhan kasih perumpamaan ketika melihat ada pohon, karena Tuhan ketika memberikan firman kepada murid-muridnya selalu membantu untuk mendaratkan firman itu dengan ilustrasi. Dan ilustrasi Tuhan itu simple, seperti apa saja yang ada di depannya Tuhan pakai sebagai ilustrasi. Nah, ada pohon di sana, dikatakan apabila sebuah pohon tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi Tuhan mencari buah yang baik. Lebih detail lagi ya, bukan hanya menghasilkan buah, karena buah ada dua jenis. Satu buah yang baik yang Tuhan mau, ada dua buah yang busuk. Kalau buah yang busuk dalam satu pohon, siapa yang mau mendekat? Orang mana? Pribadi siapa yang mau bernaung di bawah pohon yang buahnya busuk? Yang ada menjauh karena aromanya itu kecut. Tapi ketika pohon itu rindang, buahnya baik, banyak orang suka bernaung di bawahnya. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Ya, ketika saudara berbuah yang baik, banyak orang memuliakan Tuhan lewat kehidupanmu, pelayananmu, teladanmu. Ya. Tapi apabila saudara-saudara sebagai orang Kristen, apalagi pendeta, pastor, romo, pater, hamba Tuhan, gembala, apalagi gembala ya yang mengembalakan, ya puji Tuhan saya ini bukan gembala, jadi saya lebih bebas lah ngomong ya. Kalau gembala memang resiko, kalau jemaat sedang hati bisa ngancam. Kalau saya bebas ngomong, kalau nggak senang hati terserah, nggak mau datang nggak apa-apa. Yang mau datang juga saya bilang suruh sekali jangan datang lagi. Jadi saya bebas ngomong. Artinya itulah masing-masing ya, Tuhan kasih kita case yang berbeda, unik, langka. Nah kalau saya ini bebas ngomong aja, tapi yang penting santun, bukan berarti bebas tidak ada aturan ya. Nah, Tuhan mencari buah yang baik. Apabila seseorang buahnya busuk, maka pelayanannya itu tidak bertumbuh. Bahkan
pelayanannya akan mati. Kenapa? Buahnya busuk. Buah yang busuk apa? Yaitu tadi, katakanlah dalam real life kita itu ada misalnya suka gosip, ya, iri dengki. Selalu saya katakan iri dengki jangan ada dalam kehidupan kita, ya. Dan hamba Tuhan bisa, karena saya melihat banyak di mana-mana, bahkan juga bersenggolan dengan saya. Ya, jangan iri dengki. Setiap orang sudah masing-masing Tuhan kasih anugerah, jubah, pakaian, berkat, warna, karakter, talenta sudah Tuhan kasih gitu ya. Yang penting sekarang kita masing-masing peka. Kalau belum peka, doa puasa tanya Tuhan, apa yang Engkau masih lakukan supaya kita itu selain tekun, kita ada di kendaraan yang tepat. Tekun, kalau kendaraannya nggak jalan, nggak sampai-sampai. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, tanya sama Tuhan kalau saudara belum menemukan ya panggilanmu dalam hidupmu, apa yang Tuhan kasih secara tajam, ya. Tidak boleh karena kita merasa tidak maju, lihat orang lain maju, lalu kita iri dengki. Iblis akan menahan berkat itu dan memborgol Anda sehingga engkau nggak bisa melangkah. Buah yang busuk itu tidak menghasilkan apa-apa. Bisa malah drop, bisa ditinggalkan, bisa berakhir. Tapi Tuhan mencari adalah ya Tuhan mencari adalah buah yang baik, ya. Jadi satu pohon itu akan menghasilkan buah yang baik, maka dia akan terus berbuah. Tapi apabila buahnya busuk, maka pohon itu pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kan gambaran bagi manusia yang tidak bertobat, dia akan dihukum masuk api neraka. Bagi orang Kristen, orang percaya, kamu harus berbuah supaya hidupmu itu jadi berkat seperti rencana awal Tuhan membentuk kita supaya kita serupa dan segambar dengannya dan menjadi garam dan terang dan menjadi berkat tentunya. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Ayat 11. Kita menemukan di sini buah pertobatan yang pertama. Karena ini satu perikop, teksnya berlanjut, firmannya masih korelasi dengan ayat sebelumnya, maka saya bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan saya share ini kepada saudara-saudara. Ini adalah buah yang pertama. Apa itu buah yang pertama dari pertobatan seseorang? Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi saya kira jelas sekali, buah pertobatan yang pertama adalah baptisan air. Ya, baptisan itu dalam ayat ini ada 3. Ya, baptisan dalam ayat ini ada 3. Tapi yang pertama adalah tanda pertobatan. Itu adalah pembaptisan air. Lalu 3 apa aja Pak Pester? Yang pertama tadi, baptisan air adalah baptisan tanda pertobatan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah bertobat, jangan tunda untuk dibaptis. Segera dibaptis. Datang ke gereja terdekat, meminta pelayanan baptisan. Kalau saudara-saudara
mau rindu Pastor Andy hamba Tuhan membaptismu, kami mengadakan pembaptisan setiap hari Minggu lepas kebaktian selesai. Ya, tapi saya tidak menganjurkan saudara datang. Saya kasih contoh bahwa saya juga melayani pembaptisan. Tapi kalau saudara di luar kota Balikpapan, silakan datang gereja terdekat. Ya, perihal kolam pembaptisan Pastor Andi yang viral banget, ya, khususnya bulan-bulan kemarin. Ada saja hamba Tuhan yang mengaku mengerti firman, tapi salah mengartikan. Mereka menuduhkan, memfitnahkan bahwa itu kolam kesembuhan. Padahal yang saya bangun adalah kolam pembaptisan. Dan puji Tuhan, sudah banyak sekali teman-teman gembala, pendeta, hamba Tuhan, gereja yang boleh meminjam pakai gratis untuk kolam pembaptisan itu. Jadi kalau saya diisukan, difitnahkan, ada punya kolam kesembuhan dengan macam-macam hal yang negatif itu, ya kita ikutin saja prosesnya. Ya, kita lihat seperti apa. Dan puji Tuhan, hari-hari ini kolam pembaptisan yang mana kami bangun sudah dari tahun lalu, ini sudah membaptis ada banyak sekali jiwa-jiwa, lebih dari ratusan jiwa-jiwa. Bukan hanya kami, tapi dari berbagai gereja-gereja sudah meminjam pakai fasilitas ini secara gratis untuk membaptiskan jiwa-jiwa yang mereka layani. Itu baptisan yang pertama yang tercatat di dalam Matius pasal 3 ayat 11 ini. Nah, yang 2 dan 3 apa? Yang kedua kita lanjut, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang kedua adalah pembaptisan dengan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, ya. Dan yang ketiga apa? Dan dengan api, ya. Jadi kita melihat di Matius 3:11 ada 3 baptisan. 1 baptisan air sebagai tanda pertobatan, 2 baptisan Roh Kudus, 3 baptisan api. Nanti ya kapan-kapan saya akan coba jelaskan apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu baptisan api, ya. Tapi hari ini saya masih fokus menyampaikan bagaimana kita periksa buah pertobatan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa buah pertobatan yang pertama, berilah dirimu dibaptis dengan baptisan air sebagai tanda pertobatanmu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berbuah. Dalam kita ada Roh Kudus. Dalam prosesi pembaptisan ada 3 hal yang terjadi. Ya. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan di dalam Injil, bagaimana Tuhan Yesus waktu dibaptis itu ada 3 hal yang terjadi. Dan secara remanya, secara rohani juga terjadi bagi saudara-saudara yang dibaptiskan. Baptisan selam, baptisan air. Yang pertama, Bible mencatat langit terbuka. Hati yang terbuka datang dalam pertobatan untuk memohonkan hidup yang baru. Yang kedua, ya, ada merpati sebagai simbol Roh Kudus yang turun. Berarti ada Roh Kudus
yang memimpin kehidupan jiwa baru itu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kejadian apa? Ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya yang ketiga, ketika seseorang masuk dalam prosesi pembaptisan air, maka mereka juga secara rohani akan mengalami tiga hal itu. Hatinya terbuka, ada Roh Kudus memimpin langkah hidup mereka, dan yang ketiga, mereka akan dengar-dengaran suaranya Tuhan. Baik secara audible, nggak mustahil ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara, atau dalam hati, atau Tuhan bisa bicara dengan firman disampaikan oleh gembalamu, hamba Tuhan, di mana engkau dilayani, dan Roh Kudus menerjemahkan. Ya, setelah itu Bapak Ibu terkasih, marilah kita kembali periksa buah-buah kita, yaitu apakah sudah ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. Dulu sebelum kita bertobat, kita ini berbuah, tapi buah dalam daging. Ya, seperti apa Pak Pastor buah dalam daging? Buah dalam daging adalah buah yang tidak memuliakan Tuhan. Buah dalam daging adalah buah dosa. Dan kita mau tanggalkan semua itu, dan hari ini kita mau berbuah, yaitu buah roh yang memuliakan Tuhan. Nah, kita sekarang maju, apa saja buah dalam daging yang tidak memuliakan Tuhan, dan itu ada dalam kehidupan kita di masa lalu, atau mungkin sampai hari ini masih ada. Yuk kita mau tanggalkan, kita minta Roh Kudus bimbing pimpin kita. Ya Roh Kudus, tanpa Engkau bimbing pimpin kami tidak mampu menanggalkan seluruh buah kedagingan kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mampu menanggalkan hidup kami yang lama. Nah, sekarang kita akan periksa buah daging itu apa, dan kita mau sekarang untuk hidup berbuah di dalam roh. Maju sekarang Bapak Ibu, tolong ketik ayatnya. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke 26. Wah, 10 ayat ya, Pastor akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengarkan, simaklah. Saya percaya hadirat Tuhan mampukan kita untuk mengerti sabda firman Tuhan ini. Galatia pasal 5 mulai ayat 16 sampai 26. Silakan diketik rame-rame, setelahnya tolong di-share, karena ayat ini akan menelanjangi pekerjaan iblis dalam buah-buah kedagingan dan menerangi hati setiap kita dengan Roh Kudus untuk kita berbuah-buah di dalam roh. Share, siarkan, sebar sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan tolong di-subscribe di medsos Pastor Randy Simon yang asli. Hati-hati, sekarang banyak akun-akun yang palsu. Kalau saudara diminta uang, diminta tawarin kirim air, minyak, salib, atau apa saja, cek kembali. Yang pastinya Andy Simon tidak pernah menawarkan semua itu. Kalaupun ada air berkat, healing water, hari Minggu, tamu-tamu yang hadir kami kasih gratis, tidak dikirim. Bapak Ibu yang di luar kota, ikut live streaming saja, angkat air minummu setelah pujian, doa, dan firman, maka saya dari layar ini mohonkan berkat untuk air minummu, sehingga saudara-saudara terhindarkan dari oknum-oknum yang akan makan Pastor Randy untuk meminta uang, alasan ongkir, dan mengaku tim, padahal semua itu adalah penipuan.
Bahkan kadang-kadang dia hadir di dalam story atau komentar dengan foto saya dan berkata kalau mau didoakan bisa DM saya, foto saya, nama saya. Tapi saudara-saudara jangan terkecoh, itu bukan saya. Kalaupun saudara meyakinkan, pastikan cek kembali followernya, pengikutnya berapa. Kalau pengikutnya masih jumlahnya baru atau belum banyak, itu berarti pelakunya oknum penipuan. Karena Pastor Andy, puji Tuhan, pengikutnya di 4 platform ini semua sudah jumlahnya ratusan ribu. Jadi saudara-saudara, foto mungkin bisa ditiru, nama mungkin bisa disama-samakan, tapi pengikutnya, followernya, subscribernya itu nggak bisa ditiru oleh sang penipu itu. Ya, sampaikan ini supaya saudara-saudara semua jangan sampai saya mulai dengan roh, saudara nanti dapatkan malah kasihan ketipu oleh oknum-oknum pelaku penipu. Ya, saya baca sekarang Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan melihat dari pembacaan 10 ayat ini apa itu buah daging dan apa itu buah roh. Selamat mendengarkan. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi daging dan roh kita harus ingat ya, itu bertolak belakang. Jelas sekali ya, daging dan roh itu bertolak belakang. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi jelas bertolak belakang. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kristen yang tidak bertumbuh, keinginan dagingnya dia selalu kabulkan, penuhi alias ikutin, tunduk pada keinginan daging. Kristen yang bertumbuh atau anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia dipimpin Roh Kudus, saat keinginan daging datang, dia akan menang dan mengambil keputusan hidup dari pimpin daging tapi roh. Memang tidak langsung menang terus. Kalau mau terus terang saja, namanya perjuangan yang puluhan tahun dikuasai daging, itu bisa menang 1-2 kali, puji Tuhan, mulai belajar lagi sampai kita serupa dengan Kristus. Dan ini prosesnya hari demi hari, minggu, bulan, tahun, sampai kita betul-betul menjadi seorang anak Tuhan yang sudah tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Ya, ada istilah bercandaan, makanya jangan banyak makan daging. Kenapa? Nanti kedagingan. Just kidding. Tapi oke lah, kalau kita lebih banyak kasih makan daging kita, maka kita dipimpin oleh daging. Saudara, kalau tidak pernah kasih makan rohnya, maka tiap hari rohnya kalah, karena rohnya lemah.
Tapi coba sekarang kita perkarakan hal ini. Kedagingan, ya kita memang belum bisa tunduk 1000% karena kita masih hidup roh di dalam daging. Tapi kalau kita memberi makan kepada roh kita, maka roh kita kuat. Roh kita kuat, kita bisa untuk menolak keinginan daging. Baik, apa saja keinginan daging itu yang kita perlu tolak, ya. Sekarang saya maju ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi saya melihat, saya membaca, saya menghitung di sini dikatakan Galatia pasal 5, ya, ada 15 buah kedagingan. Saudara nanti mau lihat apa saja, silakan dibaca sendiri Galatia pasal 5 ini. Ya, inilah kehidupan yang kita harus tinggalkan. Kalau belum bisa, mari perkarakan. Pasti kita akan menang dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mulai masuk peperangan, kalau misalnya kita tidak merasa sedang berperang, kita merasa enjoy, maka kita tidak bisa menang. Ya, kalau masuk peperangan akan ada kemenangan. Jangan mimpi menang tanpa peperangan. Jangan mimpi dapat juara tanpa sebuah pertandingan. Jangan saudara mimpi dapat trofi atau piala, apalagi mahkota kekal, tanpa kita bertanding di dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini ahli waris sorga. Kita ini mau dapat mahkota surgawi. Kalau misalnya ini sudah dekat-dekat nih, bahkan di tempat di mana pastor melayani, di Grace Balikpapan, sudah mulai kita naikkan pernak-pernik, ya, lampu, bendera, karena sudah mau menyambut dari bulan Juli, sebentar lagi masuk Agustusan, ya. Dan di Agustusan itu Bapak Ibu sekalian, ada namanya biasa lomba-lomba Agustusan untuk dalam rangka memeriahkan, di antaranya lomba lari karung, lomba kelereng di sendok, lomba makan kerupuk, ada biasa puncak-puncaknya lomba manjat itu loh, tiang yang sudah dilumuri dengan minyak jadi licin. Orang tertawa, itu lucu. Di ujungnya daripada tiang itu ada hadiah, door prize. Dan biasanya hadiahnya itu apa? Biasa uang, atau biasa magic jar, atau biasanya kipas angin, atau biasanya sepeda. Tergantung donaturnya siapa di acara Agustusan itu. Pohon pinang. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, kalau Agustusan memeriahkan ada lomba, dan lomba itu hadiahnya kipas angin, magic jar, kompor, sepeda, televisi, ya. Ada kadang-kadang hanya sendok, gelas, tupperware, plastikan, dan sebagainya. Nah, kayak gitu saja lomba-lomba gitu, kita butuh perjuangan. Kadang-kadang lecet, kalau lari karung jatuh meskipun di pasir, aduh darah gitu ya.
lomba untuk mendapatkan hadiah kompor gas 1 mata, 2 mata, kipas angin. Kita mau namanya bertanding, sekalipun lucu-lucuan. Oke ya, kita ini mau mendapatkan hadiah, bukan kompor gas, bukan juga kipas angin. Mau dapat kipas angin saja, kita perlu bertanding di Agustusan. Nah, kita ini mau dapat mahkota kekal di sorga. Maka kita hidup ini ada namanya pertandingan iman. Tanggalkanlah Bapak Ibu sekalian yang namanya hidup di dalam daging. Saya bicara ini Bapak Ibu, seorang manusia biasa, sekalipun saya hamba Tuhan, tapi saya juga jujur masih banyak pergumulan di dalam kedagingan. Dan kiranya Roh Kudus menolong saya supaya bisa menang setiap hari. Tambah hari, tambah kuat, tambah hari, tambah menjadi pemenang sampai lebih daripada pemenang dari segala kedagingan. Sebagai pemberita firman, saya mengajak saudara perhatikan firman, lakukan firman, sambil saya juga belajar untuk setia melakukan firman Tuhan, ya. Dan hal-hal ini kita harus namanya gumulin, perjuangkan, ya, pertandingan iman. Jangan mudah menyerah, jangan mudah merasa kalah, jangan mudah angkat tangan dengan situasi yang kau hadapi hari ini, meskipun sulit. Karena kita bukan mengejar hadiah kipas angin. Kita ini bertanding untuk mendapat hadiah di sorga, mahkota kekal, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Jadi dengan hal ini mampukan kita untuk meninggalkan hal-hal itu semuanya, ya. Nah, saya lanjut bagian B, Galatia 5:21. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus, mereka harus menanggung upah daripada kesalahan atau ketidaktaatan mereka. Tapi bagi orang-orang yang terima Yesus, seperti firman Tuhan, Roma 8 ayat 1. Bagi orang yang hidup dalam Kristus, mereka tidak dalam penghukuman lagi. Bagi mereka yang hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Saya percaya Yesus bawa anugerah kepada setiap kita. Kita dimampukan untuk bisa hidup dalam kebenarannya. Kalau kemarin kita gagal, hari ini bangkit lagi. Karena selama dikatakan hari ini, anugerah, pengampunan, kasih karunia, kesempatan selalu diberikan kepada setiap jiwa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, yang mau dibimbing, dipimpin oleh firman-Nya. Baik, sekarang kita akan masuk melihat periksa buah roh itu apa. Sambil kita periksa diri kita, apakah buah roh ini sudah ada dalam kehidupan kita kah atau belum? Kalau ada, ditingkatkan. Belum, mari kita perkarakan. Sekarang saya baca Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 26. Selamat mendengarkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan,
Kesetiaan, 7 ya. Saya ulang lagi ya, karena harusnya ada 9 ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 7 toh. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayo kita periksa sekarang. Apakah dalam hidupmu sudah ada kasih? Kasih yang mengampuni. Kemarin saya ketemu, nanti videonya next sebentar hari ini di YouTube. Satu kejadian di mana ada kakak Gojek dalam mengantar pesanan dari customer, serempet mobil seorang ibu. Kebetulan ibu ini saya kenal, lalu akhirnya saya sapa, kenapa? Itu terjadi kejadian kemarin siang di kompleks Balikpapan Baru. Selepas saya kemarin mana ya? Oh, sarapan pagi. Bapak Ibu, ternyata mobilnya diserempet dan kakak Gojek ini minta maaf dan akhirnya terjadi kesepakatan, ya udah diganti. Cuman dia pergi dulu gitu karena harus menyelesaikan antarannya. Jadi ditaruhlah KTP-nya. Saya melihat, saya berkata, solusinya apa? Ya solusinya diganti. Atau paling tidak dimasukkan di asuransi begitu. Saya tanya, berapa jumlah pembayar asuransi? Dia bilang satu nilai, ya. Baik, kalau begitu bagaimana? Kita kan anak Tuhan Yesus, juga kasihan loh kakak Gojeknya juga. Mana ada orang sengaja nabrak, mana ada orang namanya cari musibah. Itu kan semua faktor tidak sengaja. Kita nggak usah terlalu baper karena namanya di jalan raya. Kita naik kendaraan baik roda 2, roda 4 selalu berpotensi serempet. Tapi kan berpotensi, tidak toh. Tapi kalau ada yang keserempet beneran, itu pasti kan tidak disengaja. Mana ada orang mau cari perkara, ya. Sama-sama punya SIM, ya. Cuman namanya kejadian tak terduga terjadi. Singkatnya akhirnya saya bilang ada kontaknya, ya sudah dikontak saja, suruh datang, coba saya apa yang bisa saya bantu. Singkat kata datang, ternyata kakaknya ini orang dari Ambon dan kami bincang-bincang dan singkatnya ya sudah saya tanya ini seperti ini solusinya, apakah kakak namanya Alfa? Halo kakak Alfa, kalau nonton ini terberkati sekali, kita kemarin makan sama-sama ya. Bapak ini driver Gojek. Gimana dengan solusi ini dan bagaimana tanggung jawabmu menyelesaikan satu jumlah nominal ini, angka ini? Ya, dengan berat dia berkata, ya coba ya saya akan mengupayakan dulu bagaimana bisa mengumpulkan dana tersebut. Saya bilang intinya sudah oke sih, cuma saya masih cari-carian Pak Pester ya, karena ini dan sebagainya, ada beban pergumulan hidup, tanggung jawab dan sebagainya. Ya sudah saya bilang enggak apa-apa, yang penting sudah sepakat, nanti nilai itu saya yang memberkati. Dia senang sekali, terharu ya, nanti detailnya nonton ya. Makanya rame-rame subscribe YouTube Pastor Andi Simon TV di YouTube. Saya akan posting hari ini di channel YouTube-nya, nonton dah. Dan kalau terberkati, bagikan kepada driver-driver Gojek yang lain bahwa
di tengah-tengah engkau bekerja di dunia ini, di Indonesia, di kota-kota ada, di mana ada engkau bekerja, masih ada orang-orang yang mensupportmu. Ya, bagi orang yang percaya, Tuhan juga akan mengirim malaikat-malaikat menjagamu dari kecelakaan dan hal-hal buruk. Jangan sedih lagi ya, sekalipun engkau disebut pejuang rupiah, tapi akan ada orang-orang yang pasti engkau dipertemukan di anak bangsa negeri ini, saling mengasihi dan juga saling menolong, saling merangkul. Singkatnya gitu saja, akhirnya dia senang sekali. Lalu muncullah satu teks berita bahwa pelayanan Pastor Andi Simon mengajarkan kita bagaimana kasih kepada sesama. Ayo, ini hal saya sampaikan supaya kita sambil periksa apakah kita sebagai orang Kristen, siapapun kita, termasuk hamba Tuhan atau jemaat atau orang baru percaya, periksa apakah sudah ada kasih dalam hidupmu. Kasih itu murah hati, kasih tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpang kesalahan orang lain dan seterusnya. Ya, kita periksa. Kalau belum ada, kita mulai perkarakan. Jangan sampai kita belum dalam pertobatan, karena orang yang bertobat pasti harus berbuah dan Tuhan mencari buah. Ya, sukacita. Ayo, sudah sukacita belum? Atau masih mencucu air, cemberut air? Ayo, dalam Yesus selalu ada sukacita. Pastikan itu. Damai sejahtera. Sudahkah kau miliki damai di hidupmu? Hanya Yesus yang mampu beri damai di hidupmu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hatimu. Hore. Ya, jadi jangan sampai saudara-saudara tidak ada damai. Kalau tidak ada damai sejahtera, periksa. Jangan-jangan engkau belum dalam Yesus. Sama halnya, damai itu terang. Kalau engkau masih dalam kegelapan, berarti terang itu belum ada dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Sabar, sabar dalam suka dan duka, sabar. Ya, saya memberanikan diri berkata seperti ini. Pastor Andi ini sudah selesai dengan hal-hal difitnah orang, diam saja. Dijelek-jelekin orang, diam saja. Disalah mengerti orang, diam saja. Puji Tuhan, saya bisa berkata hari ini, saya sudah selesai dengan hal-hal mau kesal, emosi, jengkel dengan hal-hal orang-orang yang mau pansos, jelekkan saya, jelekkan pekerjaan Tuhan. Saya sudah selesaikan hal-hal itu. Ya, artinya apa? Roh Kudus mampukan saya untuk sabar. Dan saya bersyukur sekali karena sabar ini adalah buah roh yang kelima. Periksa apakah engkau ketika disenggol dikit langsung naik pitam. Wah! Langsung rambutnya berdiri. Kayak nenek lampir gitu. Periksa ya. Kalau belum, mari perkarakan. Karena Tuhan mencari buah pertobatan. Jadi setiap orang Kristen hasilkan buah selain pertobatanmu. Periksa, jangan sampai lo ya, udah jadi penatua puluhan tahun, tapi disenggol dikit langsung kebun binatang keluar. Ayo, suamimu kah? Ayo, kenalanmu kah? Ayo ingatkan dia.
Kamu sudah jadi penatua puluhan tahun. Dikit-dikit senggol kayak kok sumbu pendek sekali kau. Langsung kau, apa kata orang Makassar, lalu kau langsung naik tai balok nu. Jangan Ki, ya disenggol ya sudah diam aja. Jangan kau suruh mengampuni, diam saja, nggak mau, langsung kau belum tahu, kau belum tahu siapa saya. Kau jadi amnesia sih, masa nggak kenal diri sendiri? Sudahlah sabar, karena orang yang cepat marah itu terlihat bodoh, ya. Jangan ya, kalaupun hari ini masih suka emosi seperti ketika komentar Ibu Lili Mama Rimbing ini, sudah kita harus izinkan hati kita dimanage, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Memang daging kita, wah, lu nggak tahu siapa gue, lu kebangetan banget sih, rasanya pingin kayak jagoan. Tapi sudahlah, kita dalam Kristus harusnya itu sudah selesai hal-hal gitu. Ya, banyak sabar. Kalaupun diserempet, ya sudah sabar-sabar aja. Ya udah bagaimana solusinya? Terus kau kurang ajar, bla 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 bla. Wih, nanti hati-hati loh. Tekanan naik langsung bisa seteruk, serangan jantung. Hati-hati ya. Jangan. Saya pernah dulu sama-sama rame-rame bawa kendaraan roda 4, ditabrak, peng gitu ya, mobil besar. Wah, penyok Bapak Ibu sekalian. Saya turun, ya, lalu ada rekanan di dalam mobil itu, dia tumpangkan tangan begitu, dia oles, entah dia doanya apa, tapi doanya itu manjur sekali. Tiba-tiba mobil yang kita pakai penyok itu langsung ngeplok gitu ya, keluar plok kayak di vakum, lalu mulus kembali. Iya, coba kalau kita marah-marah, rugi toh. Kita sabar aja, kita keluar. Yang driver yang nabrak itu bapaknya kayaknya orang Batak, sudah umur, ya, dia juga kayak panik itu kan, nabrak pasti kan ada goncangan. Udah Pak, tenang aja, nggak apa-apa Pak, apa yang bisa bantu Pak, bisakah kita ini mau ke rumah sakit, kasih antar atau lain sebagainya. Nggak apa-apa. Akhirnya saya tuntun sampai ke mobilnya, kasih minum dan selesai. Udah, ngapain kita marah-marah, ya? Kalaupun diserempet, kesempatan mengampuni, ya. Kita banyak dengar kisah-kisah bagaimana ada orang yang sampai namanya mengampuni pembunuh keluarganya, dan kisah itu motivasi kita banyak orang. Luar biasa, pembunuh saja dia bisa ampuni, masa kita hanya diserempet, hanya lupa shalom, hanya lupa disenyumin, kita marahnya dendam 7 turunan. Janganlah. Tapi ngakunya penatua, ngakunya anak Tuhan, janganlah. Kalau saudara Kristen itu bukan Kristen sejati. Tuhan mencari buah dan seterusnya, ya. Kemurahan, ayo. Jadi orang Kristen jangan kau pelit-pelit, nah. Ya, sudah pelit bangga lagi. Nggak boleh, ya. Orang Kristen itu harus suka berbagi. Banyak orang sekolah tinggi, pintar perkalian, pintar hitung tambah-tambah, pintar jago kurang-kurang. Tapi sayang satu hal, mereka udah sekolah tinggi, tapi ilmu berbagi mereka kurang. Ya, ilmu berbagi adalah ilmu kasih, dan Yesus selalu mengajar kita untuk mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Ya, jadi hendaklah kita periksa apakah dalam hidup saya masih kuat roh pelit atau sudah murah hati.
Kalau masih roh pelit, hati-hati, engkau belum dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan roh pelit, ya. Kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kenapa buah roh yang ke-9 ditutup dengan penguasaan diri? Terus dibuka apa? Dibuka dengan kasih. Ya, kalau saudara melihat dalam kitab suci 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, itu kasih itu, ya, itu murah hati, lemah lembut, tidak menyimpang kesalahan orang lain. Orang yang nggak punya kasih, kata firman Tuhan, itu seperti gong yang gemerincing, ya. Ember tong besi tidak ada isinya air, ditepuk, peng, banyak ngomong nggak ada hasil, banyak teori nggak ada praktek. Itu dikatakan gong yang gemerincing. Tapi orang Kristen yang sejati itu kasihnya nyata. Dan hari ini Bapak Ibu, jiwa-jiwa akan datang kalau melihat ketulusan atau mengalami namanya kasih yang diamalkan. Di dunia zaman sekarang, di era sekarang, orang tidak butuh orang jago ngomong. Karena penjual, ya, saya pernah naik kapal, ada orang penjual pisau, penjual makanan, itu pintar sekali ngomong. Ya, jadi hari ini dunia nggak kekurangan orang yang pintar ngomong. Bahkan penjual-penjual itu di jalan, ya, yang marketing, yang ahlinya, wah, dia bisa endorse satu produk, meyakinkan orang. Dunia nggak butuh orang pintar ngomong, tapi dunia sedang mencari dan sangat merindukan pribadi-pribadi yang tulus, apalagi kalau melayani tulus. Udahlah, itu nggak ada obatnya. Orang akan mengalami, merasakan namanya ketulusan. Karena ketulusan itu dari hati, maka akan menjangkau hati. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat penguatan bagi setiap kita. Saya selesaikan 2 ayat lagi, 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah kita saling mendengki. Tambah lagi nih, jangan kita saling iri hati. Kira renungan ini bisa menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu terkasih, sambil kita periksa apakah hidup kita dalam pertobatan sudah berbuah atau belum. Silakan saudara, kesan dan pesannya renungan ini tulis di kolom komentar, tapi tolong tidak untuk menghakimi dan tidak untuk menjelek-jelekkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sungguh-sungguh bersyukur sekali ya Tuhan, atas pembacaan sabda firman Tuhan yang begitu indah, yang menegur, menasihati kami semua, supaya kami terus bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Setelah kami bertobat, kami berdiri dibaptis, setelahnya kami mau berbuah di dalam Roh Kudus. Sambil menanggalkan hidup kami yang lama yang dipimpin oleh kedagingan. Ya Tuhan, Roh Kudus, penuhilah setiap kami, supaya kami dimampukan untuk hidup dalam pimpinanmu ya Tuhan,
Dan ketika Tuhan periksa hidup kami, engkau mendapatkan ada buah-buah dari pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi berkat bagi setiap pemirsa sekalian dimanapun berada. Seraya saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, beban yang begitu berat. Saya mendapatkan banyak form doa, jiwa-jiwa yang terlilit oleh hutang piutang. Sekalipun saya tidak melayani satu persatu, karena memang keterbatasan waktu saya fokus pada orang susah. Tapi dalam momen kesempatan ini saya mau ikut mohonkan berkat untuk Bapak Ibu yang sedang terlilit hutang yang begitu rupa, yang menekan hidupmu. Saya berani mendoakan ini saat ini karena saya adalah dulu orang yang banyak sekali pergumulan hutang piutang. Dan kalau hari ini saya bisa bersyukur dan melalui Tuhan Yesus, saya punya kesaksian, semua hutang-hutang saya sudah selesai. Dan sekarang saya boleh mendoakan dan menjadi penguat bagi Anda yang sedang dalam kondisi terhutang, banyak dikejar-kejar hutang. Angkat tanganmu. Kalau Tuhan Yesus sudah boleh menolong saya, yang bukan siapa-siapa, kasihan. Makasih, bless you. Tuhan Yesus Bapa yang baik juga bisa menolong Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam pergumulanmu, kesesakanmu yang kau alami hari ini. Angkatlah dua tanganmu. Kita angkat tangan bukan rutinitas. Kita angkat tangan dengan hati yang berharap penuh pada Tuhan Yesus. Karena bila Tuhan tidak tolong kita, kita entah mau kepada siapa lagi. Entah mau bagaimana, entah bisa bertahan atau tidak. Maka saya angkat tangan, ya Tuhan, kami angkat tangan Tuhan, bukan rutinitas, bukan karena disuruh oleh pastor, tapi karena kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat pertolonganku. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Lepaskan kami dari beban, pergumulan, masalah, kesesakan. Berkat daripadamu ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Beri kami kesempatan untuk bisa dapat berkat Tuhan, menyelesaikan tanggung jawab kami, hutang piutang itu, dan kami bertobat. Kami nggak mau mengulang kembali. Kami akan cukupkan diri kami hari ini dengan apa yang ada. Berkat daripadamu itu kami cukup. Cukup berarti kami bisa memanage keuangan kami dengan bijaksana. Bukan memenuhi keinginan kami, tapi hanya untuk just kebutuhan kami yang kami akan pakai dan cukupkan. Kalau itu Anda, saya berdoa, diberkatilah engkau. Dan lewat tumpangan doa ini, bantuan, dukungan doa ini, engkau dimampukan keluar dari masalah ini, ada kelegaan, dan engkau mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan dan hutang piutang yang engkau sedang hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terberkatilah engkau sekalian dan dilepaskan dari segala pergumulanmu dalam rahmat pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya dukungan doa baru saja menguatkan kita, dan tidak mustahil Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan jalan keluar dari pergumulan yang Bapak Ibu hadapin saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Amin.
Siapa nih yang merasa terberkati dengan share ataupun pelayanan yang baru saja saya sampaikan dan saudara terima saya? Saya. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum saya akan mengajak kita doa berkat, saudara-saudara, saya akan memberkati air minum dan minyak bagi Bapak Ibu yang mau diberkati atau membutuhkan healing water. Bisa saat ini angkatlah air minum masing-masing, apakah air untuk kau minum atau air yang kau siapkan untuk pendamping minum obat. Ya, silakan. Saya berdoa dan mohonkan berkat Tuhan untuk air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Angkat lebih tinggi jika engkau dapat, jika tidak silakan tumpangkan tangan sebagai tanda engkau setuju bahwa lewat doa kesembuhan ilahi itu masih terjadi, masih ada. Puji Tuhan, setiap mereka yang angkat tangan maupun tumpangkan tangan air dan minyak, saya berdoa saat ini, diberkatilah air minum dan minyak di tangan mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tanganmu adalah healing water yang diberkati. Di tanganmu adalah minyak urapan yang diberkati. Dalam nama Yesus. Airnya minumlah atau kasih orang minum, kesembuhan ilahi mengalir. Minyaknya oleskan ke tubuh yang sakit, kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji syukur Tuhan selalu baik ya. Bagi saudara yang adik suaminya habis pasca operasi karena kecelakaan diserempet, saya berdoa keluarga Ibu Oin Inge diberkati sembuh total pasca operasi karena kecelakaan serempet. Dan juga Mama Retnowati Silitonga ya, pulih total, gula darahnya normal kembali ya, dan tidak mengalami kesakitan berkelanjutan. Rahmat Tuhan memberkati sehat Mama terkasih Mama Retnowati Silitonga. Tubuh jiwa rohmu menjadi milik Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dan semua Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, saya percaya juga Cie Sio Lang ya boleh pulih total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari silakan diminum jadi berkat, atau saudara bisa kasih kepada orang yang tadi ada pergumulan sakit ataupun nama-nama yang tadi saya sebut. Saya baca secara rundown ya, bukan rundown apa sih, secara acak gitu ya. Ya, mari kita minum. Jadi berkat banget dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bersyukur sekali ya bisa kita sama-sama didoakan hari ini. Sekarang saya minta Bapak Ibu yang mau terima doa berkat, angkatlah dua tanganmu. Dengan tangan terangkat, saya mohonkan berkat dari Tuhanku. Diberkatilah engkau sekalian. Tuhanku Yesus Kristus mengarahkan wajahnya kepadamu
memberikan engkau kasih karunia, keselamatan, kesembuhan, pengampunan dosa, dan hidup yang baru. Tuhan membuat wajah bersinar dengan shalom dan kasih karunia-Nya. Keluar masukmu tidak gagal tapi berhasil. Langkah-langkahmu bukan langkah orang sakit, tapi langkah orang disembuhkan, langkah orang benar yang membawa kesaksian Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, diberkatilah pekerjaan tanganmu, lumbung-lumbungmu, hasil pekerjaanmu, studi anak-anakmu, dan Tuhan melindungi engkau dari segala rancangan si jahat, penyakit, kecelakaan. Tuhan melindungi engkau dari niat orang jahat, hipnotis, ataupun dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita terima berkat ini, berkata bersama-sama, dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Kalau saudara merasa terberkati dan sukarela mau ikut Pastor Andi bagi-bagi beras, silakan Bapak Ibu kirimkan atau taruh di pos IHS di Balikpapan, kemasan 55 kilo. Nanti Pastor packaging, doakan, lalu saya salurkan kepada orang miskin agar mereka dapat berkat, beras berkat, orang sakit yang butuh agar mereka mendapat beras kesembuhan, dan Anda dan saya sama-sama melayani. Terima kasih kalau saudara-saudara masih terberkati dan mau memberikan dukungan untuk keluarga hamba Tuhan ini. Silakan bisa cek di deskripsi, di sana Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saudara bisa memberikan dukungan ataupun juga apa saja berkat Tuhan yang saudara tergerak mau memberkati, supaya saya juga bisa terus melayani dan membagikan kasih Tuhan kepada yang membutuhkan lewat pelayanan, khususnya di onsite. Setiap hari Minggu kita ada namanya kasih tamu-tamu sarapan pagi, dan kami tidak memiliki donatur, semua karena iman. Kalau saudara sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan atau pernah datang dan saksi sendiri bagaimana pelayanan seperti kami, sederhana tapi kami kasih yang terbaik, kiranya saudara juga bisa menjadi saksi Tuhan itu benar-benar hidup nyata dalam pelayanan ini. Terus memberkati semua kita. Sebelum Solapide kayaknya pasti minta lagu ini. Ya sudah, satu pujian dah. Bacakan. Ya, terima kasih buat masukannya, kiranya bisa diterima oleh semua rekan-rekan yang ada di live streaming ini. Makasih semuanya ya. Sekali lagi Triplex, terima kasih buat kasihnya dan care-nya. Bapak Agus AE, puji Tuhan ya, dan semuanya Poli ada di sana, Ridawati, ada juga Kakak Tiara, ya, ada Yohan Ayai Dor, Yoping, happy birthday. Yang keberapakah? Berapapun umur ditambahkan, rahmat Tuhan menyertaimu ya, Yoping, bless you. Ada di sana Martina, ada Yati, ada juga Eteng, ada Cici Manurung, ada Lili Ang, diberkati sehat selalu, negatif kanker, dan semuanya kita boleh panjang umur memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Toraja hadir, kurir semangat.
akun orang 235. Love you, love you, Jesus Christ, amin. Ya sudah, wow, hampir jam 8 Wita. Rasanya asik kita sharing ya. Ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Kamis, kayak hari Sabat gitu. Iya, makasih semuanya ya. Oke, dadah. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ibu Jess, terima kasih. Saya sudah selesai doa-doanya. Saya berdoa untuk mamamu yang sedang sakit, diberkati sehat. Jangan diulang lagi ya, karena saya sudah mau selesai. Harusnya lain kali. Ini akun Selam 93. Tulis nama mamamu siapa. Tapi jangan diulang lagi, next aja ya. Saya berdoa mamamu diberkati sehat. Tapi lain kali tulis nama mama supaya tidak ada pengulangan doa. Baik, udah semuanya. Thank you so much. Tasya juga terima kasih. Udah, dadah semuanya. Dan glory to God. Thank you so much. Makasih semuanya. Dadah. Dan kiss banyak mana. Door open sekalian, dan like itu om, tante, cici, cece, koko, mama, papa, semuanya, kakak, adik, terima kasih. Dadah semuanya. Dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.